Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan shock atau kaget setelah berpisah denganmu. Ya, jadi ketika perpisahan itu terjadi, mantan menginginkan berpisah dengan kita, ya. Tentu yang ada di dalam pikiran mantan, ya, setelah perpisahan itu terjadi, kita akan ngejar-ngejar dia terus, ya. Setelah perpisahan itu terjadi, kita menjadi drop, menjadi tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya, tidak punya prestasi, bekerja juga pekerjaannya menjadi turun, ya. Jika berbisnis, bisnisnya kemudian menjadi tidak ada kemajuan sama sekali, jalan di tempat dan seterusnya. Dalam pikiran mantan, setelah perpisahan itu terjadi, kita akan mundur. Kualitas hidup kita akan mengalami kemunduran, ya. Nah, tetapi dia kemudian shock, kaget, ya. Ternyata setelah perpisahan itu terjadi, apa yang dia bayangkan tentang diri kita itu sama sekali tidak ada yang terjadi. Nah, ada 3 sebab mantan akan shock atau kaget, ya, setelah perpisahan itu terjadi. Yang pertama, ketika kita diam saja, ya, artinya kita tidak berusaha untuk ngejar-ngejar dia. Kita tidak berusaha membuat akun media sosial yang baru agar bisa berteman lagi dengan dia. Enggak, kita diam saja. Atau kita tidak berusaha untuk nge-like, ya. Misal kalau mantan itu punya akun Facebook, punya fanpage, ya. Nah, itu kita tidak berusaha nge-like fanpage-nya, ya. Kemudian kita tidak berusaha untuk bertanya tentang dia kepada teman, sahabatnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita diam saja, ya. Jadi kita tidak melakukan usaha-usaha untuk bisa berkomunikasi lagi dengan dia, dan itu akan membuat dia kaget, ya, karena dalam bayangan dia setelah perpisahan itu terjadi, dia blokir semuanya akun-akun media sosial kita, dan kita akan terus berusaha untuk mencoba, ya, mendekati dia, mengejar dia dengan akun-akun media sosial kita yang baru, dan ternyata itu tidak pernah terjadi, ya. Sebab yang kedua, dia blokir tuh akun WhatsApp kita, ya, tetapi jangan salah, ya, sesekali dia intip apa yang kita tulis, ya, status kita di akun WhatsApp kita. Kemudian apakah nomor WhatsApp-nya masih kita simpan atau tidak. Nah, ternyata nomor WhatsApp-nya juga kita hapus, ya. Jadi kalau orang ngecek itu, kalau nomor WhatsApp kita sudah dihapuskan, biasanya foto orang itu tidak muncul di akun kita, ya. Nah, itu menunjukkan tanda bahwa akun kita sudah dihapus oleh yang bersangkutan tadi. Nah, dia blokir, kemudian dia buka, kok tidak ada foto kita, ya. Ternyata akun WhatsApp-nya sudah kita hapus dari media sosial kita. Kan bisa saja gitu kita hapus, tetapi kita catat di tempat yang lain, ya. Karena siapa tahu kan suatu saat nanti kita kangen banget dan pengen menghubungi, dan dia sudah tidak memblokir kita. Nah, tetapi saat ini kita hapus dulu, ya, dari akun WhatsApp kita. Dan ketika dia cek, ternyata akun WhatsApp-nya sudah dihapus dari akun WhatsApp kita, itu juga akan membuat dia kaget, ya.
Karena apa? Ya karena ternyata perpisahan itu yang sangat dia inginkan itu ya tidak membuat kita kemudian berharap. Ya, tetapi justru kita mengikuti apa yang dia inginkan. Dia pengen pisah, ya sudah begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, perpisahan itu tidak membuat kita jadi drop ya. Justru kalau kita bekerja, pekerjaan kita tambah bagus ya. Kalau kita berbisnis, bisnis kita jadi tambah maju. Kalau kita masih kuliah, kuliah kita menjadi semakin oke ya. Jadi perpisahan itu tidak membuat kita jadi lemes ya. Tidak membuat kita menjadi bersedih yang kemudian berpengaruh kepada pekerjaan, pendidikan, kehidupan kita, dan seterusnya. Perpisahan itu justru membuat kita menjadi lebih baik daripada ketika masih bersama mantan ya. Jadi memang kuncinya saat perpisahan itu terjadi, orang kemudian menjadi sedih, menjadi drop, itu sesuatu yang alamiah dan sangat manusiawi, biasa saja ya. Semua orang juga kalau dikhianati oleh orang yang dia cintai pasti drop ya, pasti sedih ya, pasti makan juga akan terganggu tuh selera makan, tidur juga jadi tidak nyenyak dan seterusnya. Itu juga semua orang mengalami. Nah, tetapi bagaimana caranya agar perpisahan itu kita belajar untuk menikmatinya. Kalau kemarin bersama mantan, nah sekarang kita belajar menikmati kesendirian kita ya. Kalau kemarin dapat uang harus dibagi dua, yang satu untuk kebutuhan kita, yang satu untuk kebutuhan mantan. Kalau sekarang kita belajar menikmati uang kita sendirian. Kalau kemarin waktu kita habis ya, capek bekerja, capek kuliah, masih harus ngikuti mantan ke sana kemari, minta diantar, ya minta dijemput, minta ditemani, dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya begitu banyak waktu senggang untuk istirahat, untuk olahraga, untuk menekuni berbagai hobi-hobi kita kembali ya. Dan yang lebih penting lagi, kita mengisi waktu kita agar kita menjadi orang yang lebih manfaat lagi ya. Karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, jadi sesungguhnya ketika hidup kita ini manfaat, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk banyak orang ya. Maka akan banyak orang yang datang ke kehidupan kita ya. Dan pada suatu waktu saat manfaat yang kita bisa berikan untuk banyak orang lebih besar lagi ya, suatu waktu ya mantan juga akan punya ya kepentingan untuk mengambil manfaat juga dari kita. Nah, sehingga nasihatnya ketika perpisahan itu terjadi, jangan terlalu lama bersedih. Bangkit dan jadi orang yang paling manfaat. Karena orang yang paling manfaat itu adalah orang yang paling dibutuhkan, orang yang dimanapun dia berada, semua orang pengen berdekat-dekatan selalu dengan dia. Semua orang pengen menjadi temannya, menjadi sahabatnya, bahkan juga mungkin pengen menjadi pasangannya. Mantan mengkhianati kita ya ketika kita masih biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita sudah memberikan manfaat yang sangat banyak untuk orang lain, kita sudah berubah, kita jauh lebih dikenali oleh begitu banyak orang ya.
mungkin mantan akan punya pandangan yang berbeda tentang kita ya. Kalau kemarin karena jenuh dia memandang kita biasa saja, tetapi ketika kita semakin manfaat, menjadi seseorang yang lebih istimewa ya dalam pandangan semua orang, begitu juga mantan memandang kita sebagai orang yang lebih istimewa, orang yang lebih dia inginkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.